Di dalam dunia kerja dengan satu keberanian, saya bisa naik melewati beberapa posisi dan mendapatkan tambahan gaji sebesar 7 juta lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Ya. Tak lupa juga saya ucapkan selamat tahun baru ya 2024. Ini adalah konten pertama saya di tahun 2024. Ya. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya di dunia kerja. Ya, bagaimana caranya di dalam dunia kerja dengan satu keberanian saya bisa naik melewati beberapa posisi dan mendapatkan tambahan gaji sebesar 7 juta lebih. Ya, ilmu ini minimal sekali seumur hidup harus pernah tahu, karena sewaktu-waktu ini akan berguna di suatu hari nanti, baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia usaha, ya, yaitu ilmu tentang peluang. Oke, saya akan bercerita tentang pengalaman saya, ya. Ikuti sampai akhir supaya bisa mengambil kesimpulan dan mengambil ilmunya, ya. Jadi dulu waktu saya bekerja di kapal pesiar, ya, waktu itu saya baru 3 bulan dan itu kontrak pertama saya dan pengalaman pertama saya bekerja di kapal pesiar, ya. Nah, pada saat itu, ya, saya namanya masih baru, ya. Kebetulan ada kepala kerja baru, ya. Kalau namanya di kapal itu kepala kerja itu namanya bosun, ya, atau manajer lah, ya, di divisi dek begitu, ya. Dia bosun baru ini berasal dari Bulgaria. Orangnya wah killer banget, keras, ya, dan dia mengutamakan senioritas, melihat senioritas dari kru-krunya begitu, ya. Kalau orang senior dia sangat hormat, ya kan, respect, ya kan. Tapi kalau masih orang baru, wah, dia underestimate banget. Ya, orang baru bisa apa sih, ya. Jadi dia arogan sekali sama orang-orang baru, ya. Arogan. Keras, ya kan. Ngomel-ngomel, teriak keras-keras, ya kan. Kalau nyuruh juga harus keras. Pokoknya tegas lah, killer banget lah. Nah, alhasil karena dia orang baru ini, ya kan, dia juga belum terlalu kenal dengan kru-kru yang ada, ya. Jadi ya namanya kolusi begitu, ya, belum ada lah, ya. Karena misalnya di sama ini akrab, belum ada yang terlalu akrab, ya. Jadi pas kebetulan posisi saya waktu baru melamar kerja itu, ya, di posisi GP2, ya. Jadi kalau di kru bagian dek kapal pesiar itu ada namanya GP dek, itu paling bawah, ya. Terus GP2, GP1, kemudian naik jadi AB helmsman, terus naik jadi AB dek, terus second bosun dan bosun, ya. Jadi saya posisi kedua dari bawah nih waktu pas melamar, ya. Di bawahnya ada GP deck dan di atasnya ada GP1. Kemudian AB helmsman atau jurumudi, ya. Jurumudi itu yang bagian nyetir kapal, gitu, mendampingi kapten di atas kapal, ya. Jadi tangannya kapten, ya. Itu namanya jurumudi. Oke. Nah, pada saat itu kebetulan ada jurumudi yang pulang, ya,
buru-buru pulang ya, di luar schedule karena ada something lah di keluarga dan meminta pulang. Nah, walhasil perusahaan kan belum ada persiapan untuk itu, belum ada request kepada agen-agen untuk mempersiapkan pengganti kru ini. Mau tidak mau, kru yang ada ini yang harus di-upgrade, ya kan? Kru yang ada di atas kapal ini yang harus naik ya, menggantikan posisinya. Nah, kebetulan karena ini bosun baru, dia belum terlalu kenal dengan kru-kru yang ada, ya. Padahal di situ sudah banyak ya kru-kru yang sudah senior. Saya baru 3 bulan. Di situ ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun ya, yang GP 1 itu. Ya. Nah, terus gue kan ada teman-teman di situ ya. Waktu kita makan bareng di kamar ya kan, masak Indomie ya, mie goreng, gue sempat ngajak nih teman-teman gue berdoa ya. Terus kami berempat ya, gue ajak lah, ayo kita berdoa dulu sebelum makan ya kan. Ya udah, akhirnya gue yang mimpin doa. Gue berdoanya begini, ya Allah, mudah-mudahan kami berempat ini cepat menjadi jurumudi ya Allah. Ya, jadi teman-teman gue itu ada yang sudah 2 kali kontrak di situ ya, artinya udah lebih setahun. Yang paling muda itu ya saya, maksudnya kontraknya ya baru usia 3 bulan ya. Terus ada yang sudah 2 tahun, ada yang 5 tahun lebih ya, tapi masih GP 1, atau ada teman saya juga ada yang masih GP 2 ya. Nah, jadi saya doanya itu naik jurumudi itu maksudnya GP di atasnya GP 1 ya. Ya. Akhirnya ketika saya berdoa di situ, berdoa begitu, teman saya ini ketawa ya, yang baru di atas saya ya. GP 2 juga tapi di atas saya. Dia sudah 2 kali kontrak. Dia ketawa. Dia ketawa sambil berdoa, kalau lu mau begitu jilatin dulu pantatnya second bosun. Kebetulan second bosun itu orang Indonesia ya. Ya, yang lain teman saya yang 2 orang lagi itu cuma ketawa ya. Nah, akhirnya udah selesai kami berdoa, makan bareng-bareng ya. Tidak lama dari itu, sekitar seminggu setelah kami berdoa itu ya, ketiga teman saya ini karena mereka dekat dengan second bosun ya, langsung dipanggil untuk training jadi jurumudi ya. Dipanggil untuk training jadi jurumudi. Akhirnya naiklah mereka ya, selama 2 minggu training jadi jurumudi. Akhirnya mereka keluar sertifikat layak untuk menjadi jurumudi ya kan. Tapi sebentar lagi kontrak mereka selesai. Ya, kontrak mereka selesai. Akhirnya tidak lama itu mereka pulanglah semua tuh, 3 orangnya itu. Ya, tinggal saya di situ yang berdoa di situ kan. Nah, jadi kita kan krunya kan nyampur ya, ada yang dari Filipina, dari Indonesia pun nyampur juga ya, ada yang dari Madura, ada yang dari Palopo ya, dari Jawa ya, banyak lah, dari Sumatera banyak ya. Akhirnya ketika teman saya ini pulang, nah ketika teman saya ini pulang ya kan, kebetulan ada jurumudi yang pulang. Nah, disitulah bosun baru ini mengumpulkan teman-teman kru deck ya, di Bosun Store ya, di tempat yang setiap hari kita briefing di situ ya. Nah, Bosun ini menjelaskan bahwa ada kru yang mau pulang, terus ada lowongan nih untuk jurumudi, siapa yang mau naik jadi jurumudi. Wah, mendengar itu saya langsung angkat tangan. Wah, ini peluang nih ya kan. Nah, bos itu nanya saya, kamu sudah berapa kali kontrak? Ya, saya jelaskan, this is my first contract ya, baru 3 bulan. Saya jawabnya begitu ya. Dia kan pakai bahasa Inggris kan, buletnya bule Bulgaria ini, kepala kerja kami itu bahasa Inggris. No, dia bilang tidak. Oke, yang lain saja, yang sudah senior ini, yang GP 1
yang sudah kontrak 5 tahun ke atas ini? Mana? Rupa-rupanya ya, baik orang dari Filipina maupun dari orang Indonesia, tidak ada yang mau angkat tangan. Padahal banyak yang mau. Sebenarnya itu banyak yang mau ya. Cuma itulah, tidak ada yang berani untuk angkat tangan ya. Budaya masih malu-malu itu masih tinggi ya. Malu-malu mau. Akhirnya padahal setiap hari itu di Bosun Store itu saya tuh di depan teman-teman itu selalu dimaki-maki sama si Bosun ini, sama kepala kerja saya yang orang Bulgaria ini, ya kan? Saya dimaki-maki terus karena saya paling junior di situ, saya paling baru dan paling sering melakukan kesalahan, ya kan? Kalau disuruh juga misalnya mengorder ini salah-salah gitu ya. Dimaki-maki, tapi kan waktu itu kan bahasa Inggris saya ya sampai sekarang juga belum terlalu bagus begitu ya. Jadi kadang makiannya itu saya nggak ngerti ya, bodo amat lah ya kan. Tapi memang kan saya namanya masih junior ya, masih baru ya, wajar lah salah-salah karena orang-orang senior di situ pun pernah mengalami ya kan. Beberapa orang sering nasihati saya bahwa namanya orang baru memang seperti itu ya. Nah, akhirnya wah, pas nanya-nanya begitu nggak ada lagi yang mau angkat tangan, dipukul meja tuh sama bosunnya ini. Dia pukul meja kencang, dar. Dia bilang fuck, kayak gitu. Masa tidak ada yang mau naik gajinya, ya kan? Bayangkan ya, kenaikan gajinya itu kalau posisi saya sekarang, posisi saya pada saat itu kan gajinya $900 ya. Ya sekitar ya 14 jutaan, 15 jutaan lah ya pada saat itu dengan kurs 15.000 ya. Nah, kalau naik di posisi AB Hellesman atau jurumudi ini kan loncati satu posisi, loncati GP1 ya. Nah, pertambahan gajinya dari $900 itu menjadi $1.400. Ya kan naik sekitar 7 jutaan ya. Bayangkan ya, gaji saya dari 13 juta atau 14 juta tuh naik menjadi 20 juta lebih. Ya kan? Siapa yang enggak mau, begitu kan? Nah, disitulah Bosun ini marah, ya kan? Langsung nunjuk saya, "Hei, kau." Ya kan? Dia enggak nyebut nama, kalau orang baru, ya kan? "Kamu besok kamu pergi ke BRIS ya. Training." Dia bilang gitu. Jadi besok kamu harus kamu pergi ke BRIS ya, ke apa, ke ruang kemudi ya, tempatnya kapten di sana dengan officer bekerja untuk training ya. Nah, dan itu sudah sambil berjalan. Jadi sambil training saya sudah harus berjalan karena hari ini tuh kru yang jurumudi ini akan pulang. Jadi saya jadi pendamping sekaligus training gitu kan. Kalau sudah bisa nanti ya udah selamanya di situ kan, kita tiap jaga kan 2 orang. Ya udah. Oh, saya senang sekali tuh dalam hati saya waktu pas angkat tangan itu. Ya Allah, mudah-mudahan jangan ada yang angkat tangan lah. Jangan ada yang angkat tangan lah. Kayak gitu. Ternyata doa saya dijabah, yang ada yang angkat tangan, saya naik langsung training. Nah, kebetulan di Indonesia ini kan saya sudah sering jadi jurumudi ya kan, 5 tahun pengalaman kerja di dalam negeri ya kan, saya sudah memang jurumudi. Cuma bedanya kan kalau di luar negeri ya full bahasa Inggris gitu ya kalau kerjanya ya. Jadi tapi cara nyetirnya ya tetap sama ya kan. Cara misalnya bagaimana steady dengan haluan misalnya 100 derajat misalnya begitu kan, 100 sekian derajat ya kan, kiri 5 derajat, kanan 5 derajat ya kan, pull ke kanan, pull ke kiri, itu kan sama saja, cuma bedanya dalam bahasa Inggris ya kan. Nah, tapi ketika training dan saya pas disuruh training itu, officer saya di BRIS itu salut ya, dia bilang, "Oh, kok kamu cepat sekali, pinter." Ya, ya iyalah, saya kan memang sudah jurumudi kalau di Indonesia. Begitu ya kan, dalam hati saya aja, cuma saya senyum-senyum, pura-pura bego aja ya kan. Jadi seolah-olah orang cerdas nih ya kan. Walhasil dalam seminggu saya mendapatkan sertifikat ya. Saya mendapatkan sertifikat untuk mengemudi.
di atas kapal. Dan akhirnya sudah sampai selesai kontrak ya. Kontrak saya awalnya 8 bulan tuh ditambah lagi ya menjadi 10 bulan. Ya, jadi 3 bulan tambah 7 bulan lagi ya. Jadi akhirnya 7 bulan. Sampai saya selesai kontrak saya sudah jadi jurumudi ya. Nah, terus teman-teman saya yang teman saya berdoa saya itu kaget. Mendengar ya, kita kan punya Facebook ya. Ya kita punya WA juga ya. Wih, bener lu dijabal lu. Doa lu, ya kan? Dan di antara kami berempat itu, walaupun mereka yang senior, saya duluan yang jadi jurumudi. Kenapa? Karena sementara mereka masih libur, cuti, ya kan, saya sudah naik jadi jurumudi. Tapi sedengar waktu mereka join kontrak karena sudah punya sertifikat jurumudi, mereka sudah jadi jurumudi juga, ya kan? Empat-empatnya. Artinya doa saya pada saat makan bersama itu dijabah, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah mereka bilang, waduh, nggak bisa juga ya dipandang enteng gitu orang kalau berdoa dengan hati yang tulus, ya kan. Nah, seperti itu pengalaman saya bekerja di kapal pesiar dan cara saya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dengan modal berani, ya. Bayangkan dari gaji 13 juta, ya kan, tiba-tiba naik jadi 20 juta lebih, ya kan. $900 naik menjadi 21 juta. Di samping itu ada bonus-bonusnya juga, overtime-nya, ya, tambah-tambah, ya dapatlah 24 juta sebulan. Nah, ini saya tidak sombong, ya kan, karena mau disombongkan apa, gaji yang lebih besar itu masih banyak, yang 100 juta itu banyak ya, ya. Ke atas ya. Cuma ini pengalaman saja. Tapi kalau misalnya kita bandingkan UMR yang ada di Indonesia ya lumayan lah, ya kan. Nah, itu pengalaman saya, ya. Jadi bagaimana? Sudah dapat ilmunya? Nah, ini ilmu saya juga pernah dapat dari om saya, ya. Seorang wartawan di media Indonesia. Dulu waktu saya tinggal sama beliau, saya diajarkan begitu. Dia juga pernah cerita pengalamannya waktu melamar jadi wartawan. Asal ditanya siapa yang mau, langsung angkat tangan. Siapa yang mau, angkat tangan. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian ilmu ini juga saya dapatkan waktu saya ikut acara motivasi, ya kan. Waktu itu instrukturnya, ya kan, mengeluarkan uang 50.000, ya kan. Dia cuma bilang siapa yang mau. Ya udah, semua angkat tangan. Tapi ada satu orang yang langsung samperin, langsung ambil duluan uang itu. Siapa yang mau? Jadi ternyata mau saja tidak cukup ya. Kita harus ada action. Akhirnya dia dapat tuh, ya kan. Jadi ilmu yang kita dapat dari ini adalah bahwa hidup itu adalah, dalam dunia kerja adalah persaingan, ya, persaingan ketat. Ya, jadi kita harus tampil selalu terdepan untuk mengambil peluang. Jangan sampai diduluin. Kalau peluangnya cuma satu, ya udah, yang tampil duluan itu yang akan mendapatkannya. Itu. Inilah ya persembahan saya kepada pemirsa Matahari dari Barat. Terima kasih selalu mendukung channel ini, ya. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2024. Semoga tahun 2024 ini menjadi awal tahun yang baik, ya kan. Banyak rezeki kita semuanya, sehat selalu, bahagia dengan keluarga. Amin. Ya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di tahun 2023 kemarin maupun di tahun yang akan datang, mohon dimaafkan, ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, kita awali tahun baru ini dengan ketulusan hati, dengan tekad yang kuat, dengan membersihkan segala noda-noda, ya, di hati kita. Semoga tahun ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dan kita juga tak lupa mendoakan Bapak Syekh Panji Gumilang supaya dalam menjalani proses hukumnya diberikan kesehatan, ya kan, agar bisa cepat bersama-sama kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di Al Zaitun. Semoga
kembali bisa beraktivitas, membangun generasi bangsa, ya, menjadikan generasi Indonesia ini menjadi generasi yang hebat, ya kan, yang berpikir global, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.